Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sampai saat ini. Di penghujung tahun ini, kami teramat percaya bahwa semua hanya karena anugerah-Mu semata. Kami sebagaimana adanya, tentulah hanya karena Tuhan mengizinkan kami berada di dalam perjalanan kehidupan kami, beserta dengan tangan Tuhan yang kokoh yang menuntun setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, dengan tema, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyerahkan diri di dalam kehidupan ini itu sangat menentukan seperti apa perjalanan kehidupan kita. Tuhan sudah izinkan setiap kita mengarungi perjalanan kehidupan sampai di 31 Desember saat ini. Setahun 365 hari lebih kurang. Tuhan izinkan kita melangkah dan berada di saat ini. Seperti yang saya katakan tadi, penyerahkan diri. Kepada siapakah dirimu kau serahkan? Kepada siapakah engkau berserah dalam kehidupan ini? Maka tentulah hal itu juga dipertegas pada saat ini dengan mengatakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, menjadi tema kita yang menyapa kita pada saat ini. Seperti apa penyerahan diri yang dimaksud oleh Daud ketika dia menuliskan kebenaran firman Tuhan ini? Kita bisa melihat ada 5 hal yang Daud tegaskan. Bentuk dari penyerahan diri itu tidak lain adalah ketika setiap kita percaya kepada Allah kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, penyerahan diri itu adalah ketika pribadi kita, kehidupan kita adalah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu
seperti yang disebutkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang ketiga, berlakulah setia. Lalu dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Harus perlu itu dikatakan karena Tuhannya ya. Di banyak kegembiraan tapi bukan karena kegembiraan yang bersumber dari Tuhan. Lalu yang terakhir, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak lain adalah penyerahan seutuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada jabatan, atau apapun yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa memang Daud sebagai seorang raja juga mengalami penderitaan dan tantangan, pergumulan, bahkan situasi yang memang dihantarkan di tengah-tengah kehidupannya seperti apa yang kita alami. Benarlah ternyata sejak dulu pun kita sering terganggu, iman kita terganggu akan keberadaan orang seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Berbuat curang, berbuat tidak benar, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi justru sepertinya mengalami kememuran itu, sepertinya diberkati. Mungkin kita juga sekarang sedang mengalami hal itu. Dan bahkan kita sedikit cemburu dengan keberadaan itu. Masakan iya, aku yang rajin ke gereja, masakan iya, saya yang selalu melakukan apa yang Tuhan mau, itu justru sepertinya tidak bermanfaat, tidak berguna dalam kehidupan. Mungkin saja kita bisa terganggu. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menyaksikan kesuksesan orang jahat itu secara duniawi dan bagaimana penderitaan pergumulan orang benar di mata Tuhan itu. Tapi lagi-lagi sejatinya Daud ketika menulis firman Tuhan ini, Mazmur ini mengingatkan setiap kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah terpengaruh oleh keberhasilan orang-orang yang justru tidak taat menyembah, memuji Tuhan Allah. Dan ini adalah pengajaran yang bermanfaat untuk setiap kita. Terlebih ketika kita mau memasuki tahun baru 2025. Jangan pernah silau mata kita. Tetaplah menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam menghadapi berbagai tantangan, penting sekali untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan tetaplah melakukan yang baik, bersabar, dan nantikanlah selalu dan selalu perbuatan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang tidak bisa kita lupakan, mengawali tahun nanti, ingatlah orang benar pasti akan diberkati, dan orang jahat akan dihakimi, akan dihukum. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita lihat menjadi penegasan nats kita pada saat ini? Hal yang pertama, jangan terpengaruh oleh kehidupan orang jahat. Yang kedua, tetaplah percaya kepada Yesusmu, Allahmu, dan terus melakukan yang baik di mata Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Biarkan dia bertindak di dalam perjalanan hidupmu. Yang keempat, keadilan Tuhan. Aminkan. Kalaupun setiap kita atau di antara kita saat ini tidak mengalami keadilan itu, percayalah. Keadilan Tuhan itu akan nyata dan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Yang kelima yang mau ditegaskan, bicara tentang kesabaran dan ketentuan yang bersumber dari Tuhan itu. Tetap sabar, jangan marah-marah, karena marah-marah itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Yang berikut, keenam, tetaplah berani menghadapi ketidakadilan itu, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-9 itu. Jangan pernah takut. Terlebih, jangan pernah menindas orang lain, apalagi menghadirkan ketidakadilan itu.
Lalu apa yang terakhir? Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 itu. Kalau mau mewariskan, kalau mau mewarisi, hadirkanlah, wariskanlah kerendahan hati itu. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, yang rendah hatilah yang layak di hadapan Tuhan. Dan yang rendah hatilah yang mewarisi karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Lalu apa yang menjadi kaitan tema yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Ketika tema kita mengatakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema itu, yang pertama, tetaplah berserah dan berserah. Dan biarlah Tuhan bekerja di dalam perjalanan kehidupanmu. Yang kedua, berserah itu adalah percaya dan bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan? Berserah itu berarti apapun bentuk kekhawatiran kita, apapun bentuk ketakutan kita, apapun beban kita, serahkanlah seutuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, hebatmu. Engkau akan terhempas. Lalu apa yang keempat? Tetaplah menantikan Tuhan. Sabarlah dalam penantian itu. Tuhan akan bertindak dan waktunya selalu tepat, tidak pernah terlambat. Lalu apa yang kelima? Hindarilah kemarahan-kemarahan itu. Kalau boleh tidak marah, kenapa harus marah gitu ya? Kenapa harus dartingon, darah tinggian gitu ya? Tapi hindarilah kemarahan itu. Apalagi kebencian itu. Jangan pernah membenci, tapi mengasihilah di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang berikut? Hiduplah di dalam iman bahwa berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, tetaplah rendah hati dan taatlah kepada Tuhan. Bagaimanapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, terlebih ketika kita melihat sepertinya orang di luar Tuhan justru yang mendapat kesuksesan. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, semua itu semu. Semua itu hanya bersifat sementara. Apa yang tidak bersumber dari Tuhan, itu tidak akan pernah memberkati setiap kita. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, refleksi apa yang bisa kita petik melalui firman Tuhan saat ini. Refleksi yang pertama itu, serahkanlah kekhawatiranmu. Mungkin kita khawatir apa yang terjadi besok di tanggal 1 nanti. Atau kita khawatir, kita sampaikah kepada esok? Sampaikah kita besok hari? Tapi satu hal yang pasti, sirnakanlah kekhawatiran itu, walaupun mungkin situasi dunia tak menentu, tapi penyerahan diri kepada Tuhan akan menjadi kuatmu, akan menjadi penopangmu. Yang kedua, tetaplah percaya kepada keadilan yang bersumber dari Tuhan. Kalaupun tahun ini, hari ini, bahkan ketika dengar-dengaran firman Tuhan ini, sepertinya kita tidak mendapatkan keadilan itu, tapi percayalah, Yesusmu, Allahmu adalah Allah yang adil. Dan keadilan itu akan nyata dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Latihlah kesabaran itu. Kesabaran itu perlu juga dilatih. Tidak gujuk-gujuk, tidak sesuatu yang instan. Tapi tetaplah melatih kesabaran itu. Ya, seperti kita tahu bahwa judi online masih merajalela. Jangan pernah engkau tergoda dengan kekayaan orang, apalagi tidak di dalam jalan Tuhan. Sabarlah dan tetaplah berkarya di dalam Tuhan. Lalu apa yang keempat? Kendalikan emosimu dan biarkan Tuhan bertindak. Jaga hatimu, jaga mulut, jaga seluruh kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang mengendalikan melalui Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keenam? Besok hari akan berganti dan hiduplah di dalam musim yang bersumber dari Tuhan. Apapun yang terjadi, musim apapun, tahun apapun, yang mungkin sudah sekarang gembor-gembor dikatakan orang,
Apapun musim kehidupanmu, tetaplah andalkan Tuhan. Sebab Tuhanlah penentu yang berotoritas untuk setiap musim, untuk setiap perjalanan kehidupanmu. Maka tetap andalkan Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Warisilah kesejahteraan sejati yang bersumber dari Tuhan itu. Tetaplah miliki kerendahan hati, agar apa yang Tuhan mau engkau warisi dalam kehidupan kita akan terjadi dan akan menjadi milik setiap kita. Maka warisilah kesetiaan itu. Maka wariskanlah kesetiaan ketaatan kepada Tuhan itu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan yang selalu menuntun langkah kita, menuntun jalan kita. Kemanapun kita pergi, ada tangan Tuhan yang kokoh, kuat, penuh kemenangan, menghantar setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Jangan biarkan Tuhan kami silau dengan keberadaan dunia ini. Jangan biarkan kami bahkan cemburu untuk kebahagiaan orang lain akan sesuatu yang dia peroleh di luar Tuhan. Tapi biarlah penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan menjadi kuat kami. Melangkah, melanjutkan hari-hari kami. Sebab kami percaya tangan Tuhan yang kokoh penuh dengan kemenangan itu akan tuntun setiap kami. Sampai kepada apa yang Tuhan wariskan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.